Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Yumna Salsabila dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A dengan nomor NIM 24207020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi semantik. Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua komponen penting, yaitu bentuk dan makna. Hubungan antar bentuk dan makna yang dimiliki bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer berarti tidak ada hubungan yang wajib antara bentuk dan lambang bahasa dengan makna atau referen benda yang ditunjukkan. Bentuk bahasa dapat berupa morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, atau paragraf. Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Istilah semantik berpadan dengan kata semantiku dalam bahasa Perancis. Semantik merupakan bagian ilmu linguistik yang mempelajari arti atau makna dalam bahasa. Cangkupan ilmu semantik hanya membahas makna atau arti yang berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Istilah makna merupakan kata istilah dalam bidang pengertian makna. Istilah makna merupakan kata istilah dalam bidang linguistik. Tiga aspek yang berkaitan dengan makna, yaitu yang pertama, menjelaskan makna kata secara alamiah. Yang kedua, mendeskripsikan kata secara alamiah. Yang ketiga, menjelaskan makna dalam proses komunikasi. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna diartikan yang pertama sebagai arti, yang kedua, maksud pembicara atau penulis. Pengertian yang diberikan kepada sesuatu bentuk kebahasaan. Semantik leksikal mengemukakan pendapat dari Ogden dan Richards tentang makna. Berikut beberapa pendapat Ogden dan Richards tentang makna. Yang pertama, suatu pemberdaharaan kata yang intrinsik. Yang kedua, hubungan dengan benda-benda lainnya yang unik dan tidak dapat dianalitis. Yang ketiga, sesuatu yang secara aktual dihubungkan dengan suatu lambang oleh hubungan yang telah dipilih. Yang keempat, penggunaan lambang yang dapat mengacu pada apa yang dimaksud. Yang keenam, tafsiran lambang yang berkaitan dengan hubungan-hubungannya. Nah, berdasarkan rumusan pendapat Ogden dan Richards tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan memahami makna, kita dapat membaca, menafsirkan lambang-lambang berdasarkan sistem bahasa. Lambang-lambang atau bentuk-bentuk bahasa memiliki konsep dalam pikiran manusia. Konsep yang terdapat dalam pikiran manusia tersebut disebut makna. Makna merupakan konsep abstrak, pengalaman manusia, tetapi bukan pengalaman pribadi manusia. Makna tidak dibentuk dengan pengalaman pribadi karena konsep abstrak pengalaman pribadi manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Apabila makna ditemukan berdasarkan konsep abstrak pengalaman pribadi, makna yang dimiliki setiap orang untuk satu bentuk bahasa pasti berbeda-beda. Lalu, jenis-jenis makna. Dalam bahasa ada beberapa jenis makna. Penggolongan makna tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Sudut pandang yang digunakan untuk menggolongkan kata sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan jenis semantiknya dibedakan menjadi makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya referen suatu yang diacu pada suatu kata atau leksem, dibedakan menjadi makna referensial dan makna non-referensial. Yang ketiga, berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem, dibedakan menjadi makna denotatif dan makna konotatif. Yang keempat, berdasarkan ketepatan makna, dibedakan makna umum dan makna khusus. Yang kelima, berdasarkan kriteria atau sudut pandang orang lain, dibedakan menjadi makna asosiatif, makna kolokatif, makna reflektif, dan makna idiomatik.
Sekian pemaparan materi dari saya tentang semantik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.